Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Perkenalkan, nama saya Noval dengan NIM G81121020. Saya mahasiswa dari MKDUK, Program Studi Teknik Geofisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Tadulako. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang sel sebagai dasar kehidupan. Sel adalah satuan unit terkecil makhluk hidup yang merupakan dasar penyusun bagian-bagian tubuh makhluk hidup. Semua fungsi kehidupan diatur dan berlangsung di dalam sel. Sejarah penemuan sel berawal dari sebuah penelitian seorang yang bernama Robert Hooke pada tahun 1665. Ia merupakan seorang ahli biologi berkebangsaan Belanda yang secara tidak sengaja mengamati sayatan gabus batang tanaman Quercus suber dengan menggunakan mikroskop rancangannya sendiri. Berdasarkan hasil pengamatannya itu, dia kemudian menemukan adanya banyak ruang kosong dengan dinding tebal sebagai pembatasnya. Ruang-ruang kosong yang ditemukan oleh Hooke ini kemudian diberi nama dengan istilah cellulae atau sel. Pada tahun 1632 sampai tahun 1723, seorang ilmuwan bernama Anthony van Leeuwenhoek tertarik dengan hasil kerja Hooke. Dengan mikroskop kecil berlensa tunggal hasil rancangannya, ia memulai mengamati air rendaman jerami, dan hasil pengamatan pertamanya, Anthony menemukan adanya gerakan-gerakan organisme. Kemudian organisme tersebut ia beri nama dengan istilah bakteri. Atas hasil pengamatannya tersebut, Anthony van Leeuwenhoek dianggap sebagai orang yang pertama menemukan sel hidup dalam sejarah penemuan sel. Perkembangan penemuan tentang sel mendorong perkembangan persepsi tentang sel. Dari sinilah kemudian lahir teori-teori tentang sel. Beberapa teori-teori tentang sel adalah sebagai berikut. Yang pertama, sel merupakan kesatuan atau unit struktural makhluk hidup. Teori ini dikemukakan oleh Jacob Schneiden pada tahun 1804 sampai 1881 dan Theodor Schwann 1810 sampai 1882. Yang kedua, sel sebagai unit fungsional makhluk hidup. Max Schultz 1825 sampai 1874 menyatakan bahwa protoplasma merupakan dasar fisik kehidupan. Kemudian, sel sebagai unit pertumbuhan makhluk hidup. Rudolf Virchow 1821 sampai 1902 berpendapat bahwa omnis cellula ex cellulae, semua sel berasal dari sel sebelumnya. Kemudian, sel sebagai unit hereditas makhluk hidup. Ilmu pengetahuan dan teknologi mendorong penemuan unit-unit penurunan sifat yang terdapat dalam nukleus, yaitu kromosom. Dalam kromosom terdapat gen yang merupakan unit pembawa sifat. Melalui penemuan ini muncullah teori bahwa sel merupakan unit hereditas makhluk hidup. Penemuan-penemuan yang mendukung perkembangan teori sel sebagai berikut. Yang pertama, Robert Brown 1812. Yang kedua, Felix Nurjadin. Yang ketiga, Johannes Purkinje. Berikut ini terdapat beberapa bagian-bagian sel terdiri atas. Yang pertama, membran sel. Sering disebut juga dengan membran plasma yang bersifat semi-permeable. Artinya, membran sel hanya dapat dilewati oleh zat tertentu, tetapi tidak dapat dilewati oleh zat lainnya. Membran sel berfungsi sebagai pelindung sel dan pengatur keluar masuknya zat. Yang kedua, sitoplasma. Sitoplasma merupakan cairan yang mengisi sel yang mengandung berbagai zat yang koloid. Fungsi kehidupan utama berlangsung di sitoplasma. Sitoplasma sendiri berfungsi sebagai tempat berlangsungnya reaksi metabolisme sel. Inti sel atau nukleus. Nukleus biasanya berbentuk oval atau bulat dan berada di tengah-tengah sel. Nukleus sendiri berfungsi sebagai pusat pengatur kegiatan sel. Yang keempat, retikulum endoplasma, yaitu struktur benang-benang yang bermuara di inti sel. Retikulum endoplasma berfungsi menyusun dan menyalurkan zat-zat ke dalam sel. Yang kelima, ribosom. Ribosom berbentuk butiran-butiran bulat yang melekat sepanjang retikulum endoplasma. Ada pula yang soliter atau hidup sendiri dan terpisah.
yang bebas di dalam sitoplasma. Ribosom berfungsi sebagai tempat untuk sintesis protein. Yang keenam, badan Golgi. Badan Golgi merupakan kumpulan ruang, gelembung kecil, dan kantong kecil yang bertumpuk-tumpuk. Pada sel tumbuhan badan Golgi disebut diktiosom. Badan Golgi berfungsi sebagai alat pengeluaran protein dan lendir, maka disebut organel sekresi. Mitokondria. Mitokondria memiliki membran dalam dan luar yang berbentuk seperti cerutu dan berlekuk-lekuk. Di dalam mitokondria berlangsung proses respirasi untuk menghasilkan energi. Mitokondria berfungsi sebagai penghasil energi sehingga diberi julukan the powerhouse. Lisosom. Lisosom merupakan kantong kecil yang bermembran tunggal yang mengandung enzim pencernaan. Lisosom berfungsi mencerna bagian-bagian sel yang rusak atau zat asing yang masuk ke dalam sel, serta penghasil dan penyimpan enzim pencernaan seluler. Yang kesembilan, vakuola. Vakuola adalah ruangan yang terdapat di dalam sel. Pada sel tumbuhan yang sudah tua, vakuola tampak berukuran besar dan berisi cadangan makanan dan pigmen. Pada sel hewan, vakuola berukuran kecil. Vakuola mengandung garam-garam organik, glikosida, butir pati, dan enzim. Fungsi vakuola di sel tumbuhan adalah sebagai tempat menyimpan cadangan makanan, menampung proses pencernaan, dan mengatur konsentrasi air. Plastida. Plastida merupakan badan bermembran rangkap yang mengandung membran tertentu. Plastida mengandung pigmen hijau disebut dengan kloroplas, sedangkan yang berisi amilum disebut amiloplas. Plastida hanya terdapat pada sel tumbuhan. Ada 3 jenis plastida, yaitu leukoplas, kloroplas, dan kromoplas. Yang ke-11, sentrosom. Sentrosom adalah struktur berbentuk bintang yang berfungsi dalam pembelahan sel. Organel ini hanya terdapat pada sel hewan yang berfungsi aktif dalam pembelahan sel. Bentuk dan ukuran sel. Bentuk sel bisa berbentuk bulat, bulat panjang, pipih, berbentuk segi 5 memanjang, segi 6, persegi banyak, dan berbulu. Ukuran sel pada umumnya sangat kecil atau mikroskopik. Macam-macam sel. Organisme berdasarkan dari banyak sel yang menyusun tubuh dikelompokkan menjadi organisme bersel satu, uniseluler, dan organisme bersel banyak, multiseluler. Yang kedua, prokariotik dan eukariotik. Makhluk hidup bisa digolongkan menurut sel penyusun tubuhnya. Berdasarkan dari ada dan tidaknya membran inti, organisme atau makhluk hidup dikelompokkan menjadi organisme prokariotik dan eukariotik. Sel prokariotik adalah sel yang tidak punya membran inti, sehingga inti yang berada dalam sel mengadakan kontak langsung dengan protoplasma. Sel prokariotik juga tidak memiliki sistem endomembran, seperti retikulum endoplasma dan kompleks Golgi. Kedua, sel eukariotik. Diameter sel eukariotik biasanya 10 hingga 100 μm, 10 kali lebih besar daripada bakteri. Jadi, sel eukariotik merupakan jenis sel yang memiliki selaput atau membran untuk membungkus materi genetik yang terkandung di dalam inti sel agar tidak tersebar. Sitoplasma eukariotik adalah daerah di antara nukleus dan membran sel. Berikut adalah tabel perbedaan sel prokariotik dan sel eukariotik. Demikian video singkat yang dapat saya sampaikan mengenai materi sel sebagai dasar kehidupan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.